Keyakinan pada suatu hal terkadang membuat kita rela melakukan apapun, seperti melakukan perjalanan yang panjang demi menggapai tujuan. Walau kita tahu prosesnya tidaklah mudah, namun apa salahnya menghidupi mimpi? Asal kita yakin bahwa perjalanan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah, maka tidak ada alasan untuk menyerah. Oke, jadi sekarang kita udah nyampe di stasiun Turi Surabaya. Sekarang lagi packing ulang untuk nanti di base camp supaya langsung naik, karena kita masih harus nungguin satu teman lagi yang masih di jalan. Semoga kita nyampe base camp gak kebagian dan bisa langsung di jalan. Bersama Tita, Catur, Temon, Ayu, dan James, kami semua berniat mendaki ke salah satu gunung yang berada di Jawa Timur. Sebelumnya kami sudah sepakat bertemu di stasiun Pasar Turi Surabaya di bawah jam 12 malam. Namun karena beberapa hal, kami harus berangkat lebih terlambat, karena Ayu tertinggal kereta dari Jogja ke Surabaya. Alhasil di jam 4:30 pagi dini hari, tim kami semua baru berkumpul. Kami berenam berangkat dari tempat yang berbeda. Tita, Temon, James, dan Catur berangkat dari Jakarta, sementara saya dari Ponorogo dan Ayu dari Jogja. Singkat cerita, kami diantar oleh Mas Surya selaku travel yang sudah kami pesan jauh-jauh hari sebelum pendakian. Perjalanan dimulai dini hari menuju base camp Baderan yang terletak di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pendakian kali ini kami akan mendaki ke Gunung Argopuro. Gunung ini memiliki ketinggian kurang lebih 3088 meter di atas permukaan laut, dengan predikat gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Bagaimana tidak, kami harus menempuh sedikitnya 5 hari 4 malam di hutan dan berjalan kurang lebih 60 km untuk tiba di puncaknya dan kembali pulang. Dari Surabaya, kami membutuhkan sedikitnya 3 jam perjalanan menuju base camp. Sembari menikmati perjalanan, beberapa dari kami curi-curi waktu tidur di mobil. Sangat malum sekali, sebab perjalanan panjang mengharuskan kami untuk mengisi ulang tenaga dengan cara seperti itu. Mau jalan-jalan ke Gunung Argopuro. Perkiraan 5 hari 4 malam. Kami tiba di base camp Desa Baderan sekitar jam 8:30 pagi. Desa Baderan ini memiliki ketinggian kurang lebih 750 meter di atas permukaan laut. Setelah tiba di base camp, kami langsung saja bersiap packing ulang dan mandi terlebih dahulu. Kemudian dilanjut sarapan bersama di warung dekat base camp. Oke, sekarang udah jam 10:30. Kita lagi nunggu giliran untuk naik ojek. Tadi kita nyampe base camp Argopuro via Baderan ini jam 8:30. Kurang lebih 2 jam tadi kita siap-siap packing ulang sama sarapan dan mandi. Sekarang tinggal nunggu aja ojek ke pos mata air 1. Di base camp kami menunggu cukup lama untuk menunggu giliran ojek ke pos mata air 1, sebab banyaknya pendaki dan terbatasnya ojek yang tersedia di base camp. Oh iya, kenapa kami memilih naik ojek dan tidak jalan kaki saja sedari di base camp? Jadi begini, di Gunung Argopuro ini khususnya via Baderan, berjalan kaki dari base camp membutuhkan waktu mungkin bisa 4 jam lebih untuk bisa sampai di pos mata air 1.
Dengan harga ojek 130.000 per orang, rasanya tidak mengapa membayar waktu lebih banyak ketimbang harus berjalan kaki 4 jam, sekaligus bisa menghemat estimasi waktu. Lanjut, kami dan para pendaki lainnya akhirnya diantar oleh mobil bak terbuka menuju batas Makadam. Ini bertujuan agar ojek yang turun dari atas, yang telah mengantarkan pendaki lain tidak turun dan mengambil kami terlalu jauh sampai base camp. Satu persatu dari kami perlahan diantar ojek di pertengahan jalan menuju pos mata air 1. Oh, emang ramai terus mas dari tadi pagi ya? Iya, saya istirahat ya. Berapa motor mas dari pagi tadi mas? Banyak mas, pokoknya ada, kalau kumpul semua ada lebih 20 motor. Lebih 20 motor, pendaki ada? Yang daftar 100 ada tadi ya? Ada mas. Wah ramai mas berarti. Bapak ini, saya kan sudah 6 kali mas. hari lebaran ini. Sekarang kita istirahat dulu guys sebentar. Istirahat karena lumayan juga ini jalannya kayak gini. Perjalanan menggunakan ojek tidaklah mudah. Sesekali Mas Ojek berhenti karena kelelahan, menghajar jalanan yang terjal ditambah teriknya matahari. Kalau berangkat jam segini, Mata air 1, mata air 2 itu normalnya 2 jam. 2 jam. Mata air 2 Cikasur itu normalnya 5 atau 6 jam itu. Mata air 1 Cikasur. Mata air 2. Oh, mata air 2 Cikasur. Itu kalau lancar mas ya, kalau nggak banyak istirahat ya. Iya, 5 atau 6 itu. Berarti kalau sekarang jam 12 siang sampai Cikasur kalau mau dihajar bisa sampai jam 7 jam 8 malam mas berarti ya. Sekitar 1 jam lebih perjalanan, satu persatu dari kami tiba di pos mata air 1. Jalan masa jalan nama kita. Gimana tanggapannya ojek Argo Puro ini? Mantap. Terus gimana tak? Ojek Argo Puro. Kalau jalan kayaknya bakal capek banget. Worth it sih. Iya sih. Jadi tadi kita udah nyampe di mata air 1 kurang lebih. Perjalanan 1 jam dari base camp. Sekarang mau ngambil air dulu. Turun ke bawah. Keberadaan mata air di pos mata air 1. Jalan kurang lebih ini udah jalan sekitar 20 meter ke bawah. Tempatnya di sana deh bang. Lokasinya kurang lebih jalan kurang lebih 30 meter dari pelang pos mata air 1 tadi, melipir agak ke bawah. Sekarang jam 1 kita baru mulai mau jalan. Enggak dong. Dari pos mata air 1. Enggak 2 jam juga dong. Ya. Setelah tiba di pos mata air 1 dan selesai mengambil air, kami kemudian berdoa dan briefing terlebih dahulu. Perjalanan dimulai dari ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Bismillah Argo Puro. Oke, sekarang kita baru jalan dari pos mata air 1 tadi. Setelah turun dari ojek dan sebentar ngambil air dan berdoa,
Kita mulai pendakian di jam 1 kurang 5 menit. Sekedar informasi, Gunung Argopuro masuk dalam kawasan Swaka Marga Satwa Hyang dengan bentang alam yang terdiri dari hutan hujan tropis, hutan cemara, savana, hingga rawa atau danau. Kawasan ini juga memiliki beberapa puncak di dalamnya. Ada 3 puncak paling tinggi di kawasan ini, yaitu Puncak Argopuro, Puncak Rengganis, dan Puncak Arca. Tidak terbayang, kami akan menyusuri itu semua selama 5 hari ke depan. Sekitar 30 menit berjalan di jalan setapak, kami menemui sebuah bangunan. Bangunan tersebut adalah penanda batas Swaka Marga Satwa. Tidak berhenti dari bangunan tersebut, kami melanjutkan perjalanan menuju pos mata air 2. Oke, udah 50 menit kita jalan dari pos mata air 1. Sekarang kita sedang menuju pos mata air 2. Kurang lebih 1-2 jam perjalanan. Perjalanan menuju pos mata air 2 masih didominasi dengan jalur yang cukup landai dengan dihiasi ilalang kanan kiri. Kontur jalur di gunung ini adalah barisan pegunungan, maka tak heran kita akan keluar masuk hutan serta berpindah punggungan gunung. Itu juga yang membuat gunung ini memiliki waktu yang lama untuk didaki, karena secara keseluruhan kita sebenarnya menyusuri punggungan gunung ini. Matahari yang seharusnya sangat terik siang itu justru hampir tidak terasa, sebab sinarnya mengintip samar-samar karena tertutup pohon yang lebat di sepanjang jalur. Dan udara juga terasa sangat sejuk. Sebenarnya ada teori kenapa udara di pegunungan terasa sejuk dan segar. Selain karena tidak adanya polusi, juga karena banyaknya pohon di pegunungan yang menghasilkan oksigen lewat fotosintesis. Dan oksigen alami inilah yang kita hirup. Selain itu, seperti rumus fisika, semakin tinggi permukaan bumi maka semakin rendah tekanan udara. Sebab penurunan udara berbanding lurus dengan penurunan suhu. Itulah mengapa udara di pegunungan terasa lebih sejuk daripada di kota. Sekitar 2 jam berjalan dari pos mata air 1, kami tiba di pos mata air 2. Di sini kami berhenti dan istirahat cukup lama. Dan tak lupa juga mengambil air untuk persediaan bermalam nanti. Oke, tadi dari tempat kita istirahat, kurang lebih 10 menit nyampe di mata air 2. Ternyata cukup dekat dari kita istirahat tadi. Oh ya, perjalanan dari mata air 1 sampai mata air 2 totalnya sekarang jam 3:20, berarti hampir 2 jam lebih. Oke, sekarang kita mau turun ke bawah ngambil air di mata air pos mata air 2. Betul kan kesini, Mbak? Ikut. Aku temenin. Aku duluan biar masuk pulang, Mbak. Hati-hati. Curam sekali jalurnya, teman-teman. Kita ngambil bertiga. Hati-hati, guys. Lihat jalan, woi. Yuk, hati-hati loh, yuk. Ada alasan kenapa kita tak membawa air yang banyak saja dari di bawah, sehingga tidak harus mengisi ulang air ketika di atas. Jadi begini, di Gunung Argopuro ini ada beberapa sumber mata air yang bisa dimanfaatkan. Apabila kami membawa banyak air dari bawah, itu akan membuat beban bertambah dan otomatis mempengaruhi ritme berjalan. Bukankah lebih efektif air dipergunakan seperlunya saja, ketika habis isi ulang dan begitu seterusnya? Jika gunung yang kita daki memiliki sumber air, cara seperti ini sangat berguna untuk menekan space ruang yang ada di tas, apalagi dalam perjalanan panjang.
Setelah cukup mengambil air dan istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju Sabana Kecil. Hari sudah semakin sore tatkala kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos mata air 2 menuju Sabana Kecil kurang lebih memakan waktu 2 jam perjalanan. Jika kami baru mulai jalan di jam setengah 4 sore, itu berarti perkiraan sekitar jam setengah 6 sore kami baru sampai Sabana Kecil. Rencananya kami akan mendirikan tenda dan bermalam di Sabana Kecil saja. Agak meleset memang dari rencana awal yang berniat mendirikan tenda di Cikasur. Namun hari sudah menuju petang. Akan sangat tidak mungkin jika kami menghajar malam menuju Cikasur. Selain karena kondisi fisik yang tidak lagi memungkinkan dan butuh istirahat, di Argopuro ini berjalan malam akan sangat berbahaya. Sebab jalurnya yang masih dipenuhi ilalang membuat jalan setapak akan sulit terlihat. Amit-amit malah disorientasi jalur nantinya. Dari pos mata air 2 tadi kami banyak berjalan di antara rimbun hutan. Sesekali jalannya naik dan tak jarang pula berjalan menuruni bukit. Oke, sekarang kita udah di alun-alun kecil ya? Kecil. Nah, sekarang kita dikarenakan waktu udah mulai mepet juga gitu. Mau ke maghrib, paling kita mendirikan tenda dulu di sini dan besoknya kita lanjutkan perjalanan kembali. Let's go. Menjelang sore hari, fisik mulai menemukan lelahnya. Tepat jam 5 sore kami tiba di Sabana Kecil. Tak berlama-lama, kami segera mendirikan tenda, sebab hari semakin gelap. Esok kita akan lanjut berjalan kembali setelah tenaga kembali terkumpul. Oke, kita baru selesai bangun tenda. Sekarang lagi masak-masak. Setelah melewati perjalanan hari ini kurang lebih 4 jam setengah, jaraknya yang ditempuh itu sampai 7 kilo. Besok kita akan berangkat lebih pagi untuk segera nyampe di mana sih? Cisentor. Semoga nggak ada halangan dan berjalan lancar untuk besok. Terus tadi perjalanannya gimana, Mon? Perjalanan dari mana nih? Lancar gak? Lancar, alhamdulillah lancar. Sedikit mungkis-mungkis gak? Oh, banyak mungkis. Sekarang lagi pengen buat apa nih? Lagi buat kopi. Bikin kopi. Tak lupa. Tak Yoi. luput dari kopi. Yoi. Tak luput. Anak indie. Ngopi kantor. bukan ngopi ini gantung Lambung. Jangan. Ini. Apa? Warnanya mana pakai warnanya? Hari berganti. Matahari mengintip dari balik tenda tatkala kami baru bangun tidur. Oke, sekarang kita lagi masak-masak untuk persiapan sarapan pagi ini. Di hari kedua, sekarang jam 7 pagi. Setelah itu packing untuk lanjut jalan ke Sabana Besar, yaitu Cikasur, dan titik terakhir camp area di Cisentor nanti. Konan
kan kemarin juga lu main sama teman-teman cewek lu. Nah sekarang giliran gua aja lu salahin gitu. Oh itu namanya gaslighting. Itu gaslighting. Bukan playing victim ya? Menurut lu apa tak? Nggak tahu. Itu gaslighting anjing. Itu playing Kalau playing victim tuh ya lu salah tapi lu nggak mau salah. itu egois. Gila ya? James, kamu bener kok James. Hah? Iya bener. Bener guys, itu. Makan apa, Tur? Makan nasi lah. Sih, pakai Dia selalu bawa pakai orek. alright. Alright itu selalu benar ya. Orek. Makanan yang selalu benar. Alright. Setelah selesai memasak dan sarapan pagi, kami bergegas membongkar tenda dan berkemas lebih cepat. Sekarang jam 8.36, kita mulai jalan lagi setelah packing menuju alun-alun besar atau sabana besar. Perjalanan kali ini kami berniat langsung tancap gas menuju Camp Cisentor. Sebelumnya kami akan melewati Sungai Kolbu dan Cikasur terlebih dahulu. Seperti hutang yang harus dibayar. Oleh sebab kemarin rencana awal kami meleset, yang seharusnya bermalam di Cikasur malah bermalam di Sabana Kecil. Maka hari ini kami harus membayarnya dengan berjalan lebih jauh dari Sabana Kecil ke Cisentor. Udah jalan 22 menit. Treknya makin kesini makin nanjak, tapi nggak begitu parah kemiringannya. Oke, sekarang kita udah jalan kurang lebih 2 km lebih dari Sabana Kecil sampai Sabana Besar, tapi belum ketemu juga yang namanya Sabana Besar. Waktu tempuh kurang lebih 1 jam 10 menit. Sepanjang jalur banyak dihiasi oleh ilalang-ilalang tinggi dan pohon-pohon yang tumbang melintang di jalur. Teman-teman, buat kalian yang mau ke Argopuro, usahain pakai celana panjang, baju panjang ya, soalnya jalurnya tuh kayak gitu loh, ilalangnya tinggi-tinggi, gatal-gatal nanti kalau kena tangan kaki kalian. Sekarang kita udah mau dekat sama Sabana Besar, di depan udah Sabana Besar kayaknya. Sekarang jam 10 pas. Waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit dari Sabana Kecil. Sabana Besar. Jam 10 pas kita udah nyampe di Sabana Besar. Luas banget tempatnya. Banyak edelweiss dan tentunya sangat sepi sekali.
Setelah berjalan 1,5 jam, kami sampai di Sabana Besar. Di sini kami sedikit beristirahat, hingga akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Kita mau lanjut jalan menuju Cikasur. Kurang lebih perjalanan 2-4 jam. Semoga lancar dan nggak ada kendala apapun. Ada perbedaan di tim kami sekarang. Kami bertemu Mbak Danti dan Mas Kentang di jalur, yang akhirnya kami berjalan beriringan setelahnya. Udah 1/2 jam kita jalan dari Sabana Besar. Sekarang lagi jalan menuju Cikasur. Jalannya terbilang landai seperti biasa, kanan kirinya banyak semak-semak belukar. Di Argopuro ini mungkin semak-semak belukar ini tumbuh lebat karena emang jarang yang naik sih kayaknya. Oleh karena itu yang mau ke Argopuro kalian teman-teman diwajibkan pakai celana panjang dan baju panjang karena treknya seperti ini. Di tengah perjalanan menuju Cikasur, kami berhenti sejenak karena temuan ingin buang hajat. Sekarang udah jam 11.15. Kita masih ada di Sabana. Kurang tahu nih Sabana apa, luas banget. Habis Sabana 2. Masih slow dulu istirahat. Tadi juga temuan habis buang air besar. Air besar di Argopuro ini rasanya gimana, Mon? Untuk rasanya sih sama aja ya. Rasanya sama aja. Ya, tapi yang membedakan berkesan gitu loh. Berkesannya kenapa tuh? Berak coba dialang-alangin begini dong ya. Tidak ada tempat yang mungkin menurutnya rimbun, tidak. Terus ceboknya gimana? pakai tisu. Nih kan nanti ada yang nanya nih, Bang, kalau di gunung tuh buang airnya gimana? Buang air besarnya gimana? Coba kamu jelasin, Mon. Lu jelasin. Kira-kira cukup digali. Pakai apa tuh? Gitu. Mungkin kalau ada skop, tapi kalau nggak ada ya pakai alam, mungkin ranting. Bisa pakai ranting. Kira-kira untuk kedalamannya gak usah dalam-dalam sih, 30 cm 20 cm lah. Ya. Terus habis itu ditutup lagi ya, jangan lupa. Kalau emang tutup pakai tisu basahnya dibawa. Tapi kalau tisu kering ditimbun aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena bisa terurai. Kalau tisu basah nggak bisa ya, teman-teman. Oke, makasih Bang Temon atas penjelasannya. Oke, kita udah istirahat sekitar 20 menit tadi sambil nungguin Temon buang air besar. Sekarang lanjut jalan lagi menuju Sabana Cikasur.
Perjalanan dilanjut dengan melewati padang sabana dan beberapa kali masuk ke rimbunnya vegetasi. Sesekali kami bertemu tumbuhan yang cantik di sabana. Dia adalah Verbena brasiliensis. Meski cantik, tanaman yang berasal dari Amerika Selatan ini merupakan tanaman invasif dan bisa merusak ekosistem tumbuhan asli yang ada di tempat ini. Dalam perjalanan menuju Cikasur, kami seringkali keluar masuk hutan, lalu kemudian bertemu sabana. Yang awalnya kami kira adalah Cikasur, ternyata bukan. Seneng banget, bentar lagi nyampe Cikasur. Perjalanan dari tadi ini udah jalan sekitar berapa ya? 3 jam dari Sabana Besar. Akhirnya mau nyampe Cikasur tuh. Pemandangannya luas banget. Kita nemu merak, kelihatan nggak? Tuh di situ. Tuh merak tuh. Oh iya. Kita ngeliat merak guys di sini guys. Wah. Ada merak di Sungai Kolbu. Kami tiba di Sungai Kolbu dan tak sengaja bertemu burung merak di habitat aslinya. Kami semua terpana melihatnya. Dia adalah burung merak hijau, merupakan jenis burung langka yang sebarannya saat ini hanya berada di Pulau Jawa saja. Karena perburuan yang masif menyebabkan burung ini menjadi langka. Dengan cepat dan penuh perhitungan, saya langsung menerbangkan drone dan mengabadikannya. Cukup melihat dari layar dan tak ikut mengeksploitasi keberadaannya adalah tindakan yang bijak kita sebagai manusia. Semoga kedepannya burung ini bisa berkembang biak dengan tanpa diburu kembali dan jumlahnya semakin bertambah. Setelah asik melihat burung merak, tak lupa kami mengambil selada air dan tentunya persediaan air di Sungai Kolbu. Di Sungai Kolbu ini terkenal dengan selada airnya yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Gerimis turun rintik-rintik ketika kami melanjutkan perjalanan menuju Cikasur. Oke, tadi kita begitu nyampe Sungai Kolbu tuh langsung ambil air sama nerbangin drone sebentar karena ada merak tadi di Sungai Kolbu. Ada 4 ekor. Alhamdulillah, sebuah tempatan yang sangat langka bisa ketemu merak di habitat aslinya. Insya Allah. Sekarang kita lanjut lagi jalan ke Cikasur. Sekarang jam 12:40. Di Cikasur nanti kita isoma sebentar, minum, makan siang. Setelah itu lanjut lagi perjalanan menuju Cisentor. Berselang 10 menit berjalan dari Sungai Kolbu, kami akhirnya tiba di Cikasur juga.